menangkap 53 tersangka dari berbagai tindak kejahatan dalam 2 pekan terakhir. Bongkar kasus tindak pidana perdagangan orang, Polres Malang tangkap 7 tersangka. Gelar giat patroli malam, Polrestabes Medan tangkap pelaku pencurian motor. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Jumat 16 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi giat personel polisi lainnya. Saya Lydia Rodin Sulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Tujuh tersangka pelaku tindak pidana perdagangan orang diungkap oleh Satreskrim Polres Malang. Dalam kasus TPPO ini, 2 tersangka terlibat pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri dan 5 tersangka lainnya terkait layanan seks komersial. Polres Malang Polda Jawa Timur meringkus 7 tersangka yang diduga terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang dari 5 kasus berbeda sejak Januari hingga Juni 2023. Dalam kasus TPPO ini, 2 tersangka terlibat dalam pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri dan 5 orang lainnya terkait layanan seks komersial. Rilis terkait kegiatan yang sudah kita laksanakan selama kurang lebih 2 bulan berjalan, melakukan penindakan terhadap 5 perkara tindak pidana perdagangan orang. 1 laporan polisi sebagai laporan pekerja migran Indonesia, dan sisanya terkait 4 laporan polisi lainnya merupakan laporan terkait pekerja seks komersil. Atas perbuatan ini, para tersangka tindak pidana perdagangan orang diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Humas Polres Malang, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang di Malang, Jawa Timur, saat ini saya sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Malang, Ibtu Wahyu Rizky Saputro. Ya, selamat petang Pak Wahyu. Selamat petang, Mbak Lydia. Ya, Pak Wahyu, kami ingin mengkonfirmasi kasus TPPO yang terungkap ini kan dari beberapa peristiwa ya Pak ya. Nah, bisa dijelaskan kasus ini seperti apa kronologisnya? Baik, terima kasih Mbak. Kami jelaskan bahwa alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan terakhir, Satreskrim Polres Malang telah berhasil mengungkap 5 perkara tindak pidana perdagangan orang. Terhadap 5 perkara tersebut, kami berhasil mengamankan 7 tersangka, di mana 2 tersangka sebagai penyalur pekerja migran Indonesia, tujuannya ke Timur Tengah. Jadi pada terkait perkara ini, kami berhasil mengamankan 2 tersangka yang saat mengantarkan atau memberangkatkan 4 orang yang akan berangkat ke Timur Tengah. Kemudian untuk 4 perkara lainnya terkait dengan perdagangan seks komersial. Jadi kita mengamankan 5 tersangka lainnya terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang menjajakan seks komersial. Nah, ya. Kemudian berapa korban keseluruhan dari setiap kasus yang ditangani oleh Polres Malang? Baik, untuk TPPO terkait dengan PMI ada 4 korban.
semuanya sudah dewasa dan berasal dari Nusa Tenggara Barat yang saat itu sudah ingin berangkat. Kami melakukan penangkapan waktu itu. Kemudian terkait dengan pekerja seks komersial, ada 8 korban yang kami selamatkan. Dari 8 korban, 7 diantaranya masih di bawah umur. 7 diantaranya masih di bawah umur. Nah, terkait TPPO dengan 4 korban yang diselamatkan di saat penangkapan para pelaku yang dijanjikan sebelum berangkat, sudah berapa lama waktu di saat mereka mungkin ada di rumah penampungan seperti itu? Baik, jadi sebelum berangkat, 4 korban tersebut sudah berada di penampungan selama kurang lebih 2 bulan. Jadi 2 bulan ditampung di salah satu rumah di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Ya, proses perekrutan katanya kan ini 4 korban TPPO ini memang asli dari Nusa Tenggara ya Pak ya. Nah, apakah perekrutan ini by jarak jauh atau memang sang pelaku atau tersangka perekrut ini memang datang langsung ke tempat tinggal para korban? Untuk cara perekrutannya menggunakan online, jadi korban ini mendapatkan tawaran melalui situs online. Ya, kemudian kerugian seperti apa yang korban alami? Mungkin para perekrut atau para tersangka ini meminta sejumlah uang untuk uang pemberangkatan seperti itu? Yang jelas kalau sampai dengan saat ini dari hasil pemeriksaan terhadap 4 korban tersebut belum pernah dimintai uang, justru malah sebelum berangkat mereka diberikan uang. Tapi mereka dijanjikan ketika sudah berada di luar negeri terkait gaji dan sebagainya, nanti sebagian akan disalurkan atau dibagi ke pihak yang memberangkatkan tadi, Mbak. Ya, Pak Wahyu, para korban ini saat ini ada di mana? Untuk para korban sudah kembali ke daerah asal, ke NTB. Kemudian untuk perkara ini alhamdulillah sudah tahap 2, sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Nah, terkait para pelaku, apakah mereka sebelumnya juga pernah melakukan tindak kejahatan TPPO seperti ini? Dari keterangan para tersangka baru pertama kali, namun ini masih terus kita lakukan pendalaman karena kita saat ini konsen untuk melakukan pemberantasan khususnya terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Baik. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Malang, Ibtu Wahyu Rizky Saputra sudah berbagi bersama kami di Presisi Petang. Terima kasih, selamat sore. Salam presisi. Terima kasih, selamat sore. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama,
dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan.
informasi terhangat dari tanah air. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa informasi pantauan lalu lintas pada sore hari ini, kita segera bergabung dengan Bribda Jessica yang saat ini berada di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bribda Jessica, silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Pada sore hari ini saya berada di Simpang Matraman, Jakarta Timur. Dan dapat dilihat dari layar kaca Anda bahwa pada sore hari ini tampaknya terjadi peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam pulang perkantoran masyarakat. Dapat dilihat dari arah Cawang yang menuju ke arah Senen, Kuningan ataupun Pramuka pada sore hari ini dalam kondisi ramai dan terjadi perlambatan percepatan menjelang traffic light. Namun selepasnya pengendara dapat maju dengan kecepatan normal. Dan di mana kendaraan pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Serta kepada para pengendara kami himbau untuk berhenti di belakang garis stop menjelang traffic light. Hal yang sama juga terjadi dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Senen yang menuju ke Cawang, ke arah Pramuka maupun ke arah Kuningan. Tampak ramai di mana selepas traffic light pengendara dapat maju dengan kecepatan 30 hingga 35 km per jam. Dan pastikan jalur busway tidak menjadi lajur kendaraan Anda. Beralih dari arah Kuningan yang menuju ke Pramuka ataupun arah sebaliknya dalam kondisi kondusif lancar. Harap para pengendara untuk memperhatikan jarak serta kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat ramainya aktivitas masyarakat pada kawasan ini dan terdapat beberapa kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Untuk para pengendara selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas di setiap perjalanan Anda, dan bagi pejalan kaki untuk tetap menggunakan JPO sebagai sarana penyeberangan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi tentang arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica atas laporannya, selamat kembali bertugas. Program Kepolisian Jumat Curhat dan Jumat Berkah bertujuan menjaring aspirasi dan mendengarkan curhatan langsung dari masyarakat. Giat ini juga dilakukan oleh Polda Jawa Timur yang melakukan kunjungan ke rumah warga di Jalan Margorejo, Sawah, Wonocolo. Dalam rangka Jumat Curhat dan Jumat Berkah, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Tony Harmanto bersama pejabat utama Polda Jatim melakukan kunjungan ke rumah warga di Jalan Margorejo, Sawah, Wonocolo, Surabaya. Kegiatan ini merupakan agenda rutin Kapolda Jatim yang dilakukan pada hari Jumat untuk menjaring aspirasi masyarakat dengan mendengarkan curhatan langsung dari masyarakat. Program Jumat Curhat ini mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat mengenai berbagai permasalahan, termasuk Kamtibmas yang ada dalam lingkungan masyarakat. Ini program rutin yang terus kita lakukan untuk terus mendekatkan tugas-tugas kepolisian kita dengan masyarakat. Keluhan mereka tentang kepolisian, ya, permasalahan-permasalahan mereka yang memang juga nanti bisa dipecahkan oleh kita. Ini menjadi satu solusi barangkali untuk kegiatan ini. Ya. Tadi sudah kita tampung, ada beberapa keluhan dan akan kita respon begitu. Dan ini sekali lagi untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat pada kita semua. Dengan adanya program Jumat Curhat dan Jumat Berkah, kehadiran polisi akan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Saat berpatroli malam, tim Tawon Polrestabes Medan menangkap pelaku pencurian motor di jalan raya. Tidak hanya itu, pelaku juga membawa 2 kaca spion hasil curian. Tim Tawon Polrestabes Medan melaksanakan patroli malam di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam patroli ini, tim Tawon Polrestabes Medan mencurigai 2 orang pria yang berkendara motor di jalan raya. Ini Pak. Setelah tim memeriksa kedua orang mencurigakan ini, ditemukan 2 buah kaca spion yang diduga merupakan hasil curian dari mobil Honda HR-V. Sementara motor yang dipakai oleh pelaku menggunakan plat nomor palsu ternyata hasil curian. Saat ini pelaku pencurian dan barang bukti telah diamankan di Mapolrestabes Medan. Tim Humas Polrestabes Medan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tuh, lihat tuh, rumahnya digarisi polis lain. Fungsinya buat apa sih? Kamu coba deh. Kalau gak ditangkap polisi, aku juga masuk. Eits, jangan asal sembarangan masuk polis line. Kamu bisa langsung masuk pidana loh. Saya akan jelaskan fungsi dari polis line. Polis line adalah garis batas polisi berwarna kuning dan bertuliskan polis line. Umumnya, polis lain dipasang di tempat kejadian suatu perkara yang diduga telah terjadi tindak pidana. Polis lain berfungsi untuk menutup dan mengamankan TKP agar aparat hukum lebih mudah untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan. Polis lain membatasi suatu area yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, terkecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang. Nah, itulah gunanya polis lain, memudahkan polisi dalam melakukan penyelidikan. Tuh kan, jangan sembarangan masuk polis line. Kalau kita masuk, bisa jadi kita menghilangkan barang bukti. Iya deh. Terima kasih ya Pak Presisi sudah menjelaskan fungsi polis line. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen.
Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk, pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Polda Metro Jaya menangkap total 53 tersangka dari pengungkapan sejumlah kasus dalam 2 minggu terakhir. Tersangka terbanyak diamankan dari kasus judi dengan jumlah 44 tersangka. Pengungkapan kasus ini merupakan respons terhadap keresahan masyarakat. Permainan judi. Inilah 53 tersangka yang berhasil diamankan di Treskrimum Polda Metro Jaya dari berbagai kasus kejahatan. Dalam 2 minggu, di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus judi, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, kejahatan menggunakan senjata api, kasus penadah motor dan pencurian yang dilakukan asisten rumah tangga. Informasi ini disampaikan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam konferensi pers Kamis 15 Juni 2023. Yang pertama adalah kasus perjudian di Dwi Warna, Jakarta Pusat yang mungkin selama ini cukup dikenal menjadi basis tempat permainan judi. Nah, ini berhasil ditangkap dan diamankan oleh jajaran Jatanras di Timpung Polda Metro Jaya dan berhasil diamankan 44 orang. Ya, tentunya ini ada penyelenggara,
kemudian juga ada pemain, ada koordinator dari beberapa permainan baik Tasyu maupun Pacquiao. Kemudian juga jajaran Krimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus curas. Ya. Ini berhasil diamankan 2 orang dan juga curanmor berhasil diamankan 2 orang. Kemudian ada 1 kasus senjata api dan 1 kasus pencurian ya dengan modus ART sebagai ART, kemudian melakukan pencurian. Kemudian juga ada 3 kasus penadahan ya roda 4. Jadi totalnya ada 53 tersangka. Ya, kemudian sebagai barang bukti dari perjudian itu ada 35 juta. Kemudian juga alat-alat perjudian baik Pacquiao maupun Tasyaw. Kemudian juga diamankan barang bukti curanmor 4 roda 2 dan 4 roda 4 ya dari hasil penadahan. Dan juga 1 senjata api. Pengungkapan kasus ini merupakan respons Polda Metro Jaya terhadap keresahan masyarakat. Tim Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi.
Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya.
informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila
Kapolda Kalimantan Tengah memimpin pemberangkatan air suci ke objek wisata Bukit Batu Kasongan, Kabupaten Katingan yang juga merupakan tempat pertapaan pahlawan nasional Cilik Riwut asal Kalimantan Tengah. Air suci ini nantinya akan digunakan untuk menyiram atau menyucikan panji-panji Polri pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Bayangkara di Mabes Polri bersama air suci dari Polda se-Indonesia. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Nanang Afianto memimpin pemberangkatan air suci ke objek wisata Bukit Batu Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Tempat mata air ini merupakan pertapaan pahlawan nasional asal Kalimantan Tengah, Cilik Riwut. Untuk pengambilan air suci di mata air objek wisata Bukit Batu Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dilakukan dengan upacara adat Kalimantan Tengah. Air suci ini nantinya akan dipergunakan untuk menyiram panji-panji Polri pada peringatan Hari Bayangkara ke-77 di Mabes Polri bersama dengan air suci yang lain dari Polda-Polda se-Indonesia. Makna dari kegiatan ini adalah untuk menanamkan rasa kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebanggaan terhadap kesatuan, yaitu Polri. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Bicara tugas polisi tak selalu tentang penegakan hukum, tapi juga pengayoman masyarakat. Dari berbagai cara mengayomi masyarakat, Bribka Indra Wahyudin, Babin Kamtibmas Polsek Kayan Hulu, memilih untuk mengajar warga binaannya yang belum bisa membaca dan menulis. Dengan sabar, Bribka Indra Wahyudin mengajarkan membaca kepada warga binaannya di Desa Kebarau, Kecamatan Kayan Hulu. Ada 11 peserta yang hadir mengikuti kegiatan belajar membaca yang digagas oleh Babin Kamtibmas Polsek Kayan Hulu ini. Ini pengurangan, kalau pengurangan dicari di Goga angka yang apa? Yang baka. Tidak hanya belajar membaca, di kelompok ini Bribka Indra juga mengajarkan berhitung. Terobosan kreatif kelompok belajar berantas buta huruf dan aksara yang digagas Bribka Indra ini rutin diadakan setiap minggu di Gedung PAUD Desa Kebarau. Menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi Bribka Indra melihat perkembangan para peserta yang perlahan sudah bisa membaca, menulis hingga berhitung. Tim Humas Polres Sintang Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Oke. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara.
Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Dalam pertemuan terakhirnya, Bank Sentral atau Federal Reserve tidak menaikkan suku bunga acuan setelah menaikkan suku bunga dalam setiap pertemuannya. Meski demikian, laju inflasi masih belum sesuai keinginan The Fed. Sehingga jangankan menurunkan suku bunga, kemungkinan lagi masih terbuka. Selengkapnya,
Berikut laporan tim VOA. Sesuai ekspektasi banyak pihak, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve tak menaikkan suku bunga acuan dalam pertemuannya untuk bulan Juni. Today we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Looking ahead, nearly all committee participants view it as likely that some further rate increases will be appropriate this year to bring inflation down to 2% over time. Jeda dalam kenaikan suku bunga ini terjadi setelah dalam 10 pertemuan sebelumnya selalu terjadi kenaikan suku bunga guna meredam laju inflasi. So right now you look at expectations and coming out of the meeting today, it's a balance between is there a raise in July, is there a raise in September, is there a raise in both of them? I do think it's going to be very data dependent. I think it would be hard to see something in the next 4 weeks that makes such a difference to the outcome. So I think it's all about their patience and their confidence in the direction of this economy. Indeks harga konsumen, salah satu indikator utama laju inflasi di AS, baru terbit tak lama sebelum Bank Sentral memutuskan untuk menangguhkan dulu kenaikan suku bunga acuan. Data terbaru seputar indeks harga konsumen dari Biro Statistik Ketenagakerjaan menunjukkan perlambatan laju inflasi secara tahunan di AS ke angka 4%. Ini penurunan signifikan, apalagi laju inflasi secara tahunan sempat melampaui 9% pada Juni 2022. The Fed bertahan pada target 2%. We don't think we're there with inflation yet because we're just looking at the data. And if you look at the full range of inflation data, particularly the core data, you just aren't seeing a lot of progress over the last year. Headline, of course, inflation has come down materially, but as you know, we look at core as a better indicator of where inflation overall is going. Core atau indeks harga konsumen inti adalah kenaikan harga di luar energi dan makanan yang memiliki volatilitas tinggi. Kenaikan indeks harga konsumen inti terkini masih pada level 5,3%. I think the Fed is trying very hard to have that soft landing that everybody's wishing for, but it might be a lot tougher to do. We may be looking at the hard landing and perhaps that recession that we've all been talking about. Going from 4 to 2% is, I think, going to be a much tougher road than it was going from 9.1 to 4. Inflation is decelerating. Some people see it as trending down, but it's decelerating, but it's not 2%. And that's been very clear message from the Fed that they're looking to target 2%. The Fed sendiri mengisyaratkan bisa menaikkan suku bunga acuan 2 kali lagi sepanjang tahun ini. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.